dan menyadari bahwa menjadi seorang ASN, menjadi seorang rescuer Basarnas khususnya, itu adalah takdir yang membanggakan. Oke, selamat sore Sobat SAR, selamat datang di podcast ASN Berakhlak, tempat di mana cerita kecil jadi inspirasi besar. Saya Aldifa, CSN Basarnas 2025. Di sini saya dan senior saya, Bang Farel. Boleh saya dulu Bang Farel ke kamera? Halo Sobat SAR. Yuk kita kulik bareng gimana sih jadi ASN yang bukan cuma sigap, tapi juga berintegritas tinggi. Oke, Bang Farel, sebelumnya pertanyaan pertama nih, boleh nih Bang, coba Abang sharing dulu ke penonton. Awal mula perjalanan Abang hingga akhirnya Abang menjadi bagian dari ASN di kantor Basarnas Palembang. Baik, selamat siang. Halo Sobat SAR, saya Farel. Saya adalah rescuer di Basarnas Palembang yang menduduki jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Sedikit latar belakang saya sebelum saya di Basarnas, itu tidak ada yang namanya cita-cita untuk menjadi seorang rescuer, menjadi seorang penyelamat. Karena memang murni seorang rescuer ini ialah panggilan jiwa. Dalam artian di sini selain kita mengabdi kepada negara dan masyarakat, kita juga menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Setelah lulus sekolah, saya langsung bekerja atau menjadi seorang rescuer di Basarnas. Baik, seperti itu. Jadi emang nggak ada niatan mau jadi Basarnas, tapi emang karena panggilan jiwa. Oke Bang, ini kan kita kan membahas tentang ASN berakhlak nih. Dari 7 nilai inti ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai apa nih yang menurut Abang paling Abang pegang teguh dan kenapa? Oke. Saya berpegang teguh pada nilai adaptif, yaitu penyesuaian diri. Bagaimana kita bersosialisasi terhadap masyarakat, di mana kita bertemu dengan keluarga korban yang sedang berduka cita, kemudian bagaimana kita mengatasi pressure, tekanan, masalah yang ada saat kita sedang melakukan tugas, melakukan operasi SAR, pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, nilai adaptif ini sangat penting bagi seorang ASN Basarnas supaya dia bisa membawa diri dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia berada, dan kapanpun masyarakat membutuhkan. Oke Bang, nih tadi kan Abang bilang bahwasannya kita itu bekerja di under pressure kan, di bawah tekanan nih. Dalam tugas yang penuh tekanan dan resiko itu, gimana cara Abang menjaga semangat loyal Abang terhadap negara? Oke, pressure dan resiko. Tentunya tugas seorang penyelamat ini sangat berisiko tinggi ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa sesungguhnya kita ini melaksanakan tugas karena ikhlas, yang pertama. Kemudian kita harus bisa menangani pressure yang terjadi pada saat di lapangan. Dengan cara kita itu harus tetap fokus, tetap profesional. Bukan berarti kita berani untuk mengambil resiko, bukan. Sebenarnya pada saat kita menyelamatkan itu, kita itu sedang mempertaruhkan nyawa kita sendiri, mempertaruhkan diri kita, keselamatan kita, rekan-rekan kita, dan orang sekitar. Jadi harus tetap profesional dan tidak mudah panik tentunya Sobat SAR. Bagaimana saat kita di lapangan, bagaimana saat kita melakukan evakuasi atau menuju medan yang resikonya tinggi, yang tidak dapat dilalui dengan perjalanan biasa. Di situ kita harus bisa menilai keadaan profesional, menilai keadaan sekitar, baru kita bisa untuk menyelamatkan. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang ya. Ya. Apa tantangan terbesar Abang dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak dan bagaimana cara Abang mengatasinya? Mungkin tantangan terbesar saya pada saat menerapkan nilai-nilai berakhlak ASN ini ialah itu terjadi pada diri kita sendiri ya. Dimana kadang ada yang namanya rasa lelah, rasa malas. Nah itu harus kita lawan dengan berkegiatan dan berpikiran yang positif, yang mana itu bisa membangkitkan semangat diri dan bisa untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan negara. Jadi tantangan terbesarnya itu emang diri sendiri. Siap, benar diri sendiri. Prinsip hidup atau filosofi kerja yang selalu Abang pegang hingga
hingga menjadi figur teladan di ASN? Mungkin prinsip hidup yang selalu saya pegang ialah itu ketika kita mampu untuk memimpin suatu organisasi atau suatu kelompok. Sebelum kita menduduki tempat tersebut, kita itu harus siap untuk dipimpin. Dipimpin dulu Sobat Sar. Jadi kita harus siap dipimpin dan nantinya kita akan siap untuk memimpin. Mungkin itulah prinsip yang saya pegang selama ini. Bagus ya Sobat Sar, karena nggak masyarakat biasa tuh belum tentu bisa kayak gitu. Makanya ini Rescore itu spesial. Nih pertanyaan terakhir nih Pak Farel ya. Apa pesan abang untuk ASN muda agar bisa menjadi ASN yang berintegritas dan berakhlak? Oke, mungkin pesan saya itu tidak banyak. Tetap semangat dan menyadari bahwa menjadi seorang ASN, menjadi seorang Rescore Basarnas khususnya itu adalah takdir yang membanggakan. Dengan cara kita memperkaya diri dengan ilmu dan tetap melaksanakan profesional sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Oke, itu ya untuk teman-teman yang baru menjadi ASN, pesan dan kesannya tadi udah disampaikan sama Bang Farel ya. Oke, terima kasih untuk Bang Farel ya atas waktu dan kesempatan karena sudah berbagi kan pengalamannya, terus kesempatan pesannya pada kami ASN muda itu Bang, dan berbagi kisah inspirasi abang. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga semangat dan kemanusiaan kita, karena siapapun kita, selama kita masih punya hati, kita bisa menjadi pahlawan. Afiknam, jagat samagra. We are family.